Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di video kali ini kita belajar laporan keuangan entitas non-laba. Berdasarkan ISAK 35, entitas yang berorientasi non-laba, laporan keuangannya terdiri dari 5 jenis laporan keuangan. Ini termasuk untuk seluruh entitas yang berorientasi non-laba. Apapun jenis usahanya, jika pendiriannya itu tidak berorientasi laba di depan, maka 5 jenis laporan keuangan ini wajib disusun. Apa sajakah? 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Laporan perubahan aset neto. 3. Laporan penghasilan komprehensif. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Namun khusus untuk pesantren, hanya diperlukan 4 jenis laporan keuangan saja. Laporan keuangan pesantren ditujukan untuk pertanggungjawaban pada publik dan pemilik. Jadi, tujuan disusun laporan keuangan untuk pesantren itu adalah untuk pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat atau penyumbang dan pemilik atau owner pesantren. Sahabat, coba diperhatikan apa yang berbeda antara laporan untuk pesantren dengan laporan keuangan entitas yang berorientasi pada non-laba secara keseluruhan. Ternyata, laporan penghasilan komprehensif tidak perlu disusun untuk laporan keuangan pesantren, sehingga laporan keuangan untuk pesantren tersebut terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Laporan perubahan aset neto. 3. Laporan arus kas. Dan 4. Catatan atas laporan keuangan. Mudah-mudahan bisa diingat ya sahabat. Sekarang kita langsung masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca. Kalau sudah masuk pada contoh laporan ini, semestinya harus kita ingat tentang materi video akuntansi untuk pesantren part 1 sebelumnya, terutama pada asetnya, di mana aset pesantren terbagi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Dalam aset tidak lancar tersebut mengandung aset tetap. Jadi salah satu unsur dari aset tidak lancar itu adalah aset tetap. Coba kita perhatikan di sini. Laporan posisi keuangan terdiri dari 3 bagian, yaitu aset, liabilitas, dan aset neto. Masih ingat tidak sahabat, bahwa aset neto tersebut terdiri dari ANDP dan ANTP. Kalau kamu belum tahu aset neto ini, ada baiknya dipelajari terlebih dahulu video part 1 sebelumnya. Nah, ini dia contoh laporan posisi keuangan pesantren. Neraca yang sedang Anda lihat ini adalah neraca komparatif atau neraca yang dibandingkan selama 2 periode. Terlihat akun aset lancar sama saja dengan akun-akun lainnya. Baru sedikit berbeda ketika kita melihat pada aset tidak lancar. Di sini ada akun properti investasi, akun investasi jangka panjang, dan aset tetap. Coba kita lihat pula dari sisi pasifanya. Di sini ada liabilitas dan ada aset neto. Liabilitas itu banyak jenisnya. Tidak semua hutang saja ya sahabat. Kemudian, coba kita lihat aset neto. Terlihat dengan jelas ya bahwa aset neto di sini terdiri dari aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan.
Kemudian, kita juga jangan lupa untuk menyusun laporan perubahan aset neto. Laporan ini hanya terdiri dari dua bagian utama saja, yaitu kelompok aset neto tanpa pembatasan dan kelompok aset neto dengan pembatasan. Untuk aset neto tanpa pembatasan, sepertinya hampir mirip-mirip dengan laporan laba rugi, di mana ada penghasilan dikurangi dengan beban. Jika penghasilan lebih besar, disebut dengan kenaikan. Namun, jika beban lebih besar, maka disebut dengan penurunan. Apakah kenaikan ataupun penurunan? Jika kamu tambah dengan saldo awal, akan menghasilkan saldo akhir. Untuk aset neto dengan pembatasan, biasanya pesantren itu memiliki banyak program-program. Setiap program harus dimunculkan di sini. Untuk melihat kenaikan ataupun penurunan, masih sama seperti cara di atas. Hanya saja, untuk melihat saldo akhir ANDP, kenaikan ataupun penurunan tadi, kita kurangi dengan aset neto yang dibebaskan dari pembatasan, baru kita tambah dengan saldo awal. Untuk lebih jelas, kita lihat contohnya ya sahabat. Kami yakin Anda pasti bisa menyusun laporan ini. Sekarang kita lihat laporan penghasilan komprehensif. Laporan ini baru kamu susun jika bukan entitas pesantren. Atau jika kamu menyusun laporan keuangan pesantren, maka laporan penghasilan komprehensif ini tidak perlu disusun. Ini hanya untuk entitas yang berorientasi non-laba lainnya. Sekarang kita pelajari bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Format laporan arus kas sama saja seperti yang kamu sudah pelajari pada mata kuliah akuntansi keuangan. Untuk melihat sebenarnya kas pesantren itu berapa, dapat dilihat dari laporan arus kas. Dari mana sumbernya? Kemana digunakan? Semua itu tergambar dalam laporan arus kas. Terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Apapun kebijakan pesantren terkait dengan pengelolaan keuangan, mestinya harus dicatat di dalam laporan ini. Semua itu agar dapat memberikan kejelasan bagi pengguna laporan keuangan. Sahabat, apakah pesantren jika kelebihan dana dapat melakukan investasi pada unit usaha yang dimilikinya atau unit usaha lain yang dianggap prospektif? Jawabannya bisa ya sahabat. Yayasan pondok pesantren dapat bekerja sama dengan pihak lain atau membentuk unit usaha baru di bawah pesantren sendiri.
Apakah pihak pesantren terlibat langsung dalam pengelolaan usaha tersebut atau menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada mitra yang dibentuk? Semua itu tergantung akad ya sahabat. Apakah akad mudharabah atau akad musyarakah? Jika ini benar dilakukan, maka standar akuntansi yang dipakai adalah standar akuntansi SAK etap. Sebab ini sudah mengarah ke bisnis ya sahabat. Pesantren mendapat pembagian margin keuntungan dari usaha tersebut. Mau PT, mau CP, mau koperasi, dipersilahkan. Yang penting sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian margin laba tergantung kesepakatan. Apakah dihitung dengan metode revenue sharing atau profit sharing? Apakah laba usaha dibagi sebelum dipotong biaya-biaya atau laba dibagi setelah mendapat laba bersih? Semuanya harus tertulis, transparan. Tidak boleh ada maksud terselubung yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Demikianlah video kita kali ini sahabat. Jika informasi ini bermanfaat, mohon sudi kiranya menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.